Serahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat ini tersambung kepada istri-istri, anak-anak beliau serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita telah memulai kajian dengan kitab yang baru, yaitu kitab Fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, dan kita telah memulai kajian pertama. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian yang kedua dengan pembahasan kaidah-kaidah dasar Al-Asma' Al-Husna. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dengan mengikuti kajian ini. Mohon dipersiapkan untuk catat. Sebelum mulai kajian, kita persilakan Abu Sultan untuk membacakan protokol kajian. Pada Abu Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai kajian, seperti biasa, kami berharap untuk memperhatikan tata tertib kajian online pada Zoom pada hari ini. Yang pertama, untuk menggunakan nama sebenarnya yang mudah untuk kami kenali. Yang kedua, mematikan fitur video dan menyalakan mic atau audio saat join dan saat yang berlangsung. Yang ketiga, menggunakan kajian dan berusaha untuk mencatat. Keempat, sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian, dan pertanyaan kami harapkan untuk disesuaikan dengan tema pada hari ini. Yang kelima, kepada Ikhwan yang ingin menggunakan kembali fitur audio dan audio saat bertanya, langsung nanti bisa raise hand pada kami sehingga kami dapat mengenai antum. Sementara untuk akhwat, untuk dipersilakan mengirimkan pertanyaan semua melalui kolom chat yang insya Allah nanti akan kami tanyakan pada Ustaz insya Allah. Dan yang terakhir, menghargai sesama dalam kajian ini dan mengharap kita semua mendapatkan doa dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Demikian saja maklumat dari kami. Anak melalui antum melalui jazakallah khair. Jazakallah khair wa taufiq. Alhamdulillah, Ustaz telah bersama kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian di Muscat dan juga di Abu Dhabi dan juga yang lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tauhid al-asma wa sifat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kaidah-kaidah dasar yang berkaitan tentang al-asma al-husna agar kita bisa paham apa yang dimaksud dengan al-asma al-husna. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 kaidah ya. Tentang 4 kaidah, di mana kaidah yang pertama bahwasanya syarat-syarat menjadi al-asmaul husna. Apa sih yang bisa dimasukkan menjadi asmaul husna? Syarat-syaratnya apa aja? Kemudian yang kedua bahwasanya setiap nama Allah itu al-asma a'lamun wa awsaf. Setiap nama Allah mengandung nama dan juga mengandung sifat. Kemudian yang ketiga bahwasanya nama-nama Allah jika dia memiliki sifat muta'addi maka dia menunjukkan 3 perkara. Dan yang terakhir bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ya, ini 4 kaidah yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada 4 kaidah. Yang pertama yang kita bahas adalah bahwasanya syarat al-asma al-husna. Mungkin timbul pertanyaan, apa itu al-asmaul husna ya? Al-asmaul husna. Asmaul husna artinya nama-nama yang terindah. Secara bahasa artinya nama-nama yang terindah. Apakah kita boleh memberi nama kepada Allah dengan sembarang nama? Tentunya tidak boleh. Tentunya tidak boleh karena Allah yang memberi namanya sendiri. Dia yang lebih tahu tentang nama yang lebih pas bagi dia. Ya, makanya dalam doa penghilang kesedihan Nabi SAW berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku berdoa kepada engkau dengan bertawassul dengan nama-namamu ya, yang engkau beri nama
dirimu dengan engkau memberi nama dengan dirimu dengan nama tersebut. Samaita bihi nafsak, engkau menamakan dirimu dengan nama tersebut. Berarti Allah itu dia memberikan namanya sendiri, ya. Nah, bagaimana kita tahu ini nama Allah atau bukan, ya? Maka ada 3 syarat, ya. Ketika kita ingin tahu 3 syarat tersebut, kita harus tahu definisi Asmaul Husna, definisi Al-Asma Al-Husna. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata tentang Asmaul Husna, Al-Asmaul, kata qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, hiya al-asma al-ma'rufah, ya, allati wa hiya allati yud'a biha wallati ja'at fil kitabi was sunnah wallati taqtadi al-madah was sana' bi nafsiha. Artinya nama-nama hiyal asma al-ma'rufah, nama-nama yang sudah dikenali, kata Ibnu Taimiyah, adalah nama-nama yang ma'ruf, allati yud'a biha, yang berdoa dengannya, dengan nama-nama tersebut. Kemudian ja'at fil kitab was sunnah, datang dalam Al-Quran Sunnah. Kemudian wallati taqtadhi al-madha wa thana' bi nafsiha, yaitu menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. Inilah kalau kita boleh katakan 3 syarat, ya. Yang pertama datang 3 syarat, datang dalam Al-Quran Sunnah. Yang kedua bisa berdoa, dan ketiga menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. 3 syarat tentang kapan bisa dikatakan al-asma wal husna. Taib. Yang pertama, syarat pertama, yaitu bahwasanya dia datang dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Bahwasanya nama-nama tersebut harus ada dalilnya. Yang pertama, sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW tadi dalam doa menghilangkan sedih, Allahumma inni abduk ibnu amatik, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik, nasiyati fi yadik, madhin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Kata Nabi SAW, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu, nama-namamu yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Lihat. Jadi pertama harus ada dalilnya, ya. Karena Allah menamakan dirinya sendiri. Tidak boleh kita kasih nama sendiri, tidak boleh. Kalau kita sebut nama Allah, maka harus ada dalilnya. Contoh yang ada dalilnya, contoh yang tidak ada dalilnya. Contoh nama tanpa dalil seperti apa? Seperti misalnya wajibul wujud, ya, ini misalnya. Atau al-ab, ayah, ya. Wajibul wujud atau al-ab misalnya bapak, ya. Ini enggak dalilnya, enggak boleh kita kasih nama Allah dengan nama yang tidak ada dalilnya, ya. Jadi nama tersebut harus ada dalilnya, ya. Yang kedua, nama-nama tersebut tidak menerima kias.
tidak menerima kias atau analogi. Ini disampaikan oleh Al-Khattabi ya. Sebagai contoh nama Allah Al-Jawad. Al-Jawad itu yang maha baik. Innallaha jawadun yuhibbul jud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah itu Jawad, yang maha baik dan suka kedermawanan. Al-Jawad artinya suka kedermawanan ya. Maha dermawan lah ya. Maka tidak boleh dikiaskan kepadanya as-sakhi misalnya, as-sakhi. Dalam bahasa Arab as-sakhi juga artinya dermawan. Artinya juga dermawan. Tetapi kata Al-Khattabi tidak boleh dikiaskan. Kita jangan bikin nama Allah as-sakhi. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Lagi pula ada perbedaan kalau kita perhatikan secara detail antara Al-Jawad dengan as-sakhi. Bedanya di mana? Kata ahli bahasa mengatakan Al-Jawad menunjukkan sa'ah. Orang yang Al-Jawad itu orang yang kalau manusia dermawannya sangat banyak hartanya. As-sakhi ada menunjukkan tentang kelembutan, luyunah, rakhawa, itu kelembutan ya. Sehingga kurang pas buat Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ada bedanya antara Jawad as-sakhi. Ini mereka mengatakan jangan kita analogikan sendiri, jangan kita pakai akal kita harus pakai dalil. Contoh yang kedua misalnya nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Yang maha kuat. Tidak boleh dikiaskan kepadanya misalnya Al-Jalad. Al-Jalad. Al-Jalad itu kalau dalam bahasa Arab sama, orangnya Jalad. Jalad itu kalau Al-Jalad itu kuat, tetapi dia ada makna kayak memaksa. Kayak takalluf, ada beban sehingga dia bertahan dengan disebut orang ini Jalad, maksudnya ada beban berat tapi dia bisa bertahan dan dia kuat. Makanya tidak sama dengan Al-Qawi, maha kuat tidak mesti ada beban yang harus dia tanggung. Dia maha kuat. Jadi beda antara Al-Qawi dengan Al-Jalad. Secara makna umum mirip. Secara makna umum mirip bahwasanya Al-Qawi menunjukkan kekuatan, Al-Jalad juga menunjukkan kekuatan. Hanya saja Al-Jalad menunjukkan adanya takalluf, beban. Karena Al-Jalad mengandung makna beban, terbebani. Beda dengan Al-Qawi, maka tidak boleh kita menamakan Allah dengan Al-Jalad ya. Contoh juga nama Allah Al-Alim atau Al-Alim. Nama Allah Al-Alim, yang maha berilmu. Yang maha berilmu tidak boleh dikiaskan dengan Al-Arif. Tidak dikiaskan kepadanya Al-Arif. Al-Arif. Kata Al-Khattabi karena Al-Arif ya'rif maknanya seperti al-ilm, tapi ya'rif ini bisa jadi didahului dengan ketidaktahuan. Dia tidak tahu kemudian dia baru mengetahui. Karena Al-Arif didahului dengan ketidaktahuan. Dengan kejahilan. Ini contoh bahwasanya kaidah pertama ya. Dalam menentukan nama-nama Allah. Maka nama-nama Allah itu harus ada dalilnya. Jadi tidak menerima analogi. Tidak menerima analogi dalam nama-nama tersebut ya. Nama-nama tersebut. Ini yang pertama, oleh karenanya ketika kita melihat para ulama ketika mengumpulkan nama-nama Allah, mereka semua berdalil ini dalilnya ini dalilnya ini dalilnya ini dalilnya ini. Bahkan ada nama yang diperselisihkan. Apakah dalilnya menunjukkan itu nama atau bukan, seperti Thayyib. Apakah Thayyib termasuk nama Allah? Karena Nabi mengatakan innallaha thayyibun. Sungguhnya Allah itu maha baik. Nah, Thayyib di sini tidak pakai alif lam. Apakah disebut nama Allah itu pengkhabaran kepada Allah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Contoh Muhsin. Apakah ada khilaf apakah ini nama Allah atau bukan? Ada khilaf. Tetapi semuanya dalil. Cuma masalah nama Muhsin, khilafnya dibangun di atas apakah hadisnya sahih atau tidak. Ada khilaf, yang mengatakan sahih berarti Muhsin termasuk nama Allah, yang mengatakan dhaif berarti Muhsin tidak termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara yang pertama, syarat Asmaul Husna
nama-nama tersebut harus ada dalilnya dan tidak menerima analogi. Yang kedua, nama tersebut berdoa dengannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Bagi Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Fad'uuhu biha, doa di sini, doa ya. Bisa dua makna ya, bisa artinya doaul mas'alah, bisa artinya doaul ibadah. Doaul mas'alah maksudnya permintaan yang biasa kita minta, ya Allah, ya Rabbi, itu minta. Adapun doa ibadah itu kita berdoa dengan konsekuensi dari nama-nama ini. Contoh ya. Nama Allah Ar-Razzaq. Maha pemberi rezeki. Bagaimana kita berdoa dengan nama-nama ini? Pengamalannya, kita berdoa dengan doaul mas'alah, mudah kita bilang ya Razzaq urzuqni. Dengan doa al-mas'alah, meminta, ini maksudnya meminta. Tinggal kita berkata, ya Razzaq urzuqni. Wahai maha pemberi rezeki, berilah rezeki padaku. Ya Razzaq urzuqni, wahai pemberi rezeki, beri rezeki padaku. Ya. Wahai pemberi rezeki kepada hewan-hewan di lautan, wahai pemberi rezeki kepada cacing yang ada di tengah bumi, berilah rezeki kepada hamba-Mu ini. Nama kita minta Allah dengan ya Razzaq, wahai pemberi rezeki. Namanya doa minta. Doa ibadah, maksudnya kita beribadah. Beribadah dengan terhadap nama tersebut. Maksudnya apa? Kita meyakini husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Maha pemberi rezeki. Yakin bahwasanya hanya Allah yang memberi rezeki. Contohnya, doa ibadah misalnya, yakin hanya Allah yang memberi rezeki. Husnudzon kepada Allah. Ini contoh. Jadi kita berdoa dengan nama-nama tersebut dengan dua cara doa. Pertama doa mas'alah, kedua doaul ibadah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi walillahil asmaul husna fad'uuhu bi. Syaratnya nama tersebut bisa digunakan untuk berdoa. Kalau tidak bisa digunakan untuk berdoa maka bukan nama-nama Allah. Jadi kita bisa meminta kepada Allah dengan nama-nama ini. Allah berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah Allah atau Ar-Rahman, apa saja yang kalian sebutkan maka Allah memilih nama-nama yang terindah. Allah termasuk nama Allah, Ar-Rahman juga termasuk nama Allah. Tapi syarat yang ketiga menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. Ada nama-nama yang tidak menunjukkan maknanya secara pujian secara langsung, tapi maknanya ambigu. Ya, contoh nama-nama yang ambigu. Ya. Contoh nama-nama Allah yang Al-Husna. Kenapa diperlu syarat ini? Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Perhatikan. Walillahi al-asmaul husna. Nah, al-husna dalam bahasa Arab dia maknanya adalah yang terindah. Yaitu mencapai puncak keindahan. Puncak keindahan. Makanya kalau kita terjemahkan dengan maha. Dia puncak. Jadi kalau kita al-alim maknanya maha berilmu. Ar-Razzaq artinya maha, kalau dia mencapai puncaknya. Hingga nama-nama Allah itu harus memiliki pujian, dia memuji secara tersendiri. Contoh nama-nama Allah yang ambigu, contohnya orang menyebutkan As-Sani', contoh. As-Sani'. Ya, As-Sani' yaitu pembuat. Ya, atau seperti dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sun Allah.
alladzi atqana kulli syai. Perbuatan Allah atau perbuatan Allah yang perbuatannya sempurna dalam segala hal. Nah, kalau perbuatan ini tidak bisa dijadikan nama Allah. Kenapa? Karena berbuat apa nggak jelas. Beda kalau kita bilang Ar-Razzaq. Ini yang nama Allah contohnya Ar-Razzaq, jelas. Maha pemberi rizki. Contoh Al-Alim, Maha berilmu, langsung memuji. Begitu kita baca Al-Alim, kita Maha berilmu, langsung kita paham ya. Misalnya tadi Al-Jawad, Maha dermawan, misalnya. Langsung kita ngerti ya, Al-Qawi, Maha kuat. Tidak ada lagi pertanyaan di balik itu, kita langsung tahu. Beda dengan As-Sani. As-Sani masih timbul pertanyaan. As-Sani, pembuat apa? Contohnya Al-Fa'al ya, Al-Fa'al. Allah juga tidak diberi nama dengan Al-Fa'al. Ya. Yang sama, yang Maha berbuat, maknanya berbuat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alu lima yurid. Allah berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi kalau disebut berbuat saja tidak menunjukkan langsung pujian. Tidak menunjukkan langsung pujian karena berbuat masih ambigu, berbuat apa. Beda kalau Al-Alim Allah. Kita bilang ini yang buruk kenapa? Karena melazimkan Allah punya anak. Kalau ini melazimkan makhluk azali. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmatillah sekalian, inilah kaidah pertama. Kaidah Asmaul Husna ya. Bahwasanya Asmaul Husna punya syarat 3, 1, 2, 3. Yang pertama harus datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang kedua berdoa dengan nama tersebut, yang ketiga menunjukkan pujian dan sanjungan secara langsung. Apa dalilnya? Karena Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna." Perhatikan di sini, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Firman Allah, "Walillahi al-asma al-husna fad'uuhu biha." Ya. Milik Allah lah nama-nama al-asma, di sini alif lam ta'rif menunjukkan sudah diketahui ma'ruf. Kemudian apa? Yang datang dalam dalil. Kemudian al-husna menunjukkan terindah. Fad'uuhu biha, berdoa dengannya. Inilah 3 syarat ya. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua berdoa dengan nama tersebut, yang ketiga menunjukkan pujian secara sanjungan sebagaimana definisi disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga dalam Al-Quran dan Sunnah harus ada dalilnya ya. Karena yang menamakan Allah adalah dirinya sendiri. Sammaita bihi nafsak. Allah yang menamakan dirinya sendiri. Maka kita enggak boleh buat nama-nama sendiri. Allah yang lebih tahu tentang Allah, dia ini kasih nama dirinya sendiri. Ya, kemudian nama tersebut tidak menerima analogi, harus ada dalilnya, enggak bisa kita analogikan. Ya. Kemudian bisa berdoa dengan nama-nama tersebut, baik doa meminta maupun doa ibadah, yang kemudian yang terakhir syaratnya ada menunjukkan keindahan secara langsung tanpa harus melalui penjelasan-penjelasan atau intinya maknanya tidak boleh ambigu. Ini yang pertama, Allah alam bisawab. Tolong dihapus, kita lanjut yang kedua.
Oleh karenanya ada juga disebut dalam Al-Quran, tetapi dia tidak datang secara mutlak, tapi datang dalam kondisi terikat seperti wa makarullah wa makaru wa makarallah wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya mereka. Maka tidak boleh kita namakan Allah dengan Al-Makir, maha melakukan tipu daya. Enggak boleh, karena Allah ketika berfirman makarallah, Allah juga melakukan tipu daya dalam kondisi menipu orang-orang yang menipu. Jadi Allah terpuji jika membuat tipuan kepada para penipu, bukan secara mutlak. Jadi tidak boleh kita bilang Allah maha penipu, tentu nggak boleh ya. Tapi Allah sedang memuji dirinya ketika bisa membalas orang-orang yang melakukan penipuan, mereka bikin makar, Allah juga bikin makar kepada mereka. Tapi tidak boleh kita mengambil nama Al-Makir. Demikian juga seperti Allah menipu orang-orang munafik, kata Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang munafik hendak menipu Allah, justru Allah yang menipu mereka. Tidak boleh kita namakan Allah juga dengan Al-Mukhadi', sang penipu, karena ayat ini tidak secara umum, tapi dia terkhusus terikat terkait dengan orang-orang munafik yang menipu. Terpuji Allah dari sisi ketika Allah bisa membalas perbuatan mereka dengan yang lebih hebat. Mereka berusaha menipu, maka Allah tipu mereka. Mereka berusaha buat makar, Allah buat makar kepada mereka. Allah terpuji di situ. Bukan secara mutlak Allah Subhanahu wa taala disifati dengan penipu atau pembuat makar, tentunya tidak diperbolehkan ya. Jadi nama-nama Allah harus indah secara langsung, seperti Ar-Razzaq, Al-Alim, Al-Ghafur, Al-Halim, Al-Jamil, Al-Tayyib, banyak sekali. Kaidah yang kedua, bahwasanya asmaullah a'lamun wa awsaf. Kaidah kedua, nama-nama Allah itu ya, itu fungsinya sebagai nama dan juga sebagai sifat. Sebagai nama-nama atau dan sebagai sifat-sifat. Ini fungsi nama Allah ya, fungsi nama Allah. Terkadang nama Allah itu berfungsi sebagai nama, ini nomor satu. Terkadang sebagai sifat ya. Contoh Al-Alim. Dia mengandung nama sebagai nama Al-Alim. Terus mengandung sifat ilmu, al-ilmu ya. Jadi al-alim ini menunjukkan dua, sebagai nama al-alim terus mengandung sifat ilmu. Contohnya lagi misalnya Al-Ghafur, Ar-Rahim misalnya. Ar-Rahim sebagai nama Ar-Rahim dan mengandung sifat rahmat. Sifat Ar-Rahmah. Makanya Allah berfirman, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah." Contoh, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah." Allah pemilik dzur rahmah, maksudnya pemilik sifat rahmat. Ya. Contoh ilmu ya, Allah mengatakan, malaikat mujial yang mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya. Yaitu ya Allah, ilmumu meliputi segala sesuatu. Jadi al-alim mengandung sifat ilmu. Ya. Contoh Al-Aziz. Ini contoh saja. Al-Aziz sebagai nama Al-Aziz. Terus mengandung sifat Al-Izzah. Inilah Al-Izzah, keperkasaan. Inilah semua nama seperti itu.
semua nama seperti itu. Walillahil izzatu wali rasulihi. Ya Allah berfirman, walillahil izzatu, Allah pemilik kekuasaan. Ini kaidah ini untuk apa? Untuk membantah. Kaidah ini digunakan untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Ini kaidah, fungsi kaidah ini untuk membantah Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat. Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak punya sifat. Allah tidak bersifat. Kenapa Allah tidak boleh bersifat? Kata mereka, karena kalau Allah bersifat, berarti dari zaman azali itu ada zat, ada sifat. Jadi mereka punya khayalan zat tanpa sifat, kemudian ada sifat. Nah kalau ada zat, ada 3 sifat, berarti syirik. Berarti ada 4 yang qadim, 4 yang azali, berarti ada Tuhan 4. Sehingga Allah itu tidak punya sifat, kata mereka. Nah terus nama-nama ini bagaimana? Kata mereka, nama-nama ini kosong dari sifat, hanya sekedar nama. Allah tidak bersifat. Sehingga mereka mengatakan, yang menyatakan Allah tidak bersifat, sehingga mereka berpendapat al-asma al-mujarradah. Maksudnya apa? Nama-nama yang kosong dari sifat. Nama-nama yang kosong dari kandungan sifat. Nah, inilah dibuat kaidah ini untuk menjelaskan bahwasanya setiap nama Allah itu mengandung nama dan mengandung sifat. Bukan hanya sekedar nama, mengandung sifat. Sehingga mereka mengatakan, orang Mu'tazilah, nama-nama yang kosong mengandung sifat. Sehingga mereka mengatakan, perhatikan sini, perhatikan. Ar-Rahim sama dengan Al-Alim, sama dengan Al-Aziz, sama dengan Allah. Tidak ada bedanya. Semuanya sama. Kamu bilang Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Allah, sama semuanya. Karena tidak ada, ini sekedar nama doang. Sekedar nama doang tanpa sifat. Paham ya? Hanya menunjukkan nama. Menunjukkan nama kepada zat Allah tanpa sifat. Jadi ya, Ar-Rahim tidak ada sifat rahmatnya, Al-Alim tidak punya sifat ilm, Al-Aziz tidak punya sifat izzah, Allah tidak punya sifat uluhiyah, semuanya sama. Ini sudah kita bahas dalam masalah tauhid sifat, tapi mudah-mudahan kita bahas satu saat. Tapi intinya inilah kenapa dibuat kaidah ini adalah untuk membantah Mu'tazilah. Maka Ahlussunnah punya kaidah, nama-nama Allah itu sebagai nama, sebagai sifat, bisa sebagai nama, bisa sebagai sifat. Nah, kalau dia sebagai sifat, jika sebagai nama, jika nama-nama Allah fungsinya sebagai nama, maka semua nama Allah sinonim. Karena semuanya menunjukkan kepada Allah. Sinonim. Sinonim. Karena setiap nama atau semua nama menunjukkan kepada zat Allah. Menunjukkan atau sebagai nama Allah. Jadi kalau kita bilang jika nama-nama fungsinya sebagai nama, maka semua nama Allah sinonim, ya. Karena semua nama menunjukkan sebagai nama Allah. Maka kita katakan seperti ini, Ar-Rahim sama dengan Al-Alim, sama dengan Al-Aziz, sama dengan Al-Ghafur, sama dengan Allah. Karena apa semua ini? Karena kita mau tanya, sama, Ar-Rahim ini menunjukkan, siapa sih Ar-Rahim ini? Ar-Rahim ya Allah. Al-Alim ini siapa? Ya Allah. Al-Aziz ini siapa? Ya Allah. Semuanya menunjukkan Allah. Al-Ghafur ya Allah. Kalau begitu sama dong Ar-Rahim sama Al-Alim. Ya benar, kita bilang ini sama. Karena kalau engkau berbicara ditinjau sebagai penunjuk nama, maka semuanya sama. Tetapi kalau ditinjau sebagai penunjuk sifat, maka berbeda. Ya, namun
jika ditinjau fungsinya sebagai sifat, maka setiap nama berbeda. Setiap nama berbeda, tidak sinonim. Dalam hal ini kenapa? Berarti kita katakan Ar-Rahim tidak sama dengan Al-Alim, tidak sama dengan Al-Aziz, tidak sama dengan Al-Ghafur. Kenapa? Karena Ar-Rahim mengandung sifat rahmat, Al-Alim mengandung sifat al-ilmu, Al-Aziz mengandung sifat al-izzah, Al-Ghafur mengandung sifat al-maghfirah atau al-ghufran. Tentunya Ar-Rahmah tidak sama dengan Al-Ilmu, Al-Ilmu tidak sama dengan Al-Izzah, Al-Izzah tidak sama dengan Al-Maghfirah. Ini maksudnya kaidah ini cuma untuk menekankan bahwasanya setiap nama mengandung sifat, maka nama-nama Allah itu adalah nama-nama bisa fungsinya sebagai nama, bisa fungsinya sebagai sifat. Kalau fungsinya sebagai nama berarti sama saja satu dengan yang lainnya. Kalau fungsi sebagai sifat maka berbeda. Ini tidak sama untuk membantah, ini semua untuk membantah Mu'tazilah. Untuk membantah Mu'tazilah. Yang menolak sifat-sifat Allah. Tapi ini kaidah kedua ya. Kita lanjut kaidah yang berikutnya. Tolong dihapus. Kaidah ketiga merupakan kelanjutan dari kaidah kedua, ya. Kaidah ketiga. Nama-nama Allah jika mengandung sifat muta'addi itu membutuhkan objek. Maka akan menunjukkan pada tiga hal. Maka akan menunjukkan pada tiga perkara. Ya. Pertama adalah menunjukkan nama, sudah kita jelaskan tadi. Menunjukkan nama, fungsi sebagai nama, kemudian mengandung sifat. Kemudian mengandung hukum. Contoh mendengar. Contoh as-sami', maha mendengar. Maha mendengar berarti muta'addi, membutuhkan objek, ada yang didengar. Maka ketika kita contohkan as-sami', maka as-sami' ini ya menunjukkan nama Allah as-sami', maha mendengar. Mengandung sifat as-sama', mendengar. Dan mengandung hukum Allah mendengar. Allah mendengar. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yasma'u tahawurakuma." Yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Allah mendengar
pembicaraan kalian berdua, sungguhnya Allah Maha mendengar. Mendengar berarti hukumnya berlaku, Allah mendengar. Makanya ketika turun ayat ini Aisyah berkata, subhanalladzi wasi'at sam'uhul aswat atau kama qalat. Saya agak lupa tapi maksudnya Allah yang pendengarannya meliputi segala suara-suara. Ya, perhatikan di sini. Dan dalam Al-Qur'an sering, ini penting dalam Al-Qur'an kita perhatikan bahwasanya sifat ini mengandung hukum. Contoh dalam Al-Qur'an, ini sekedar contoh, salah satu contoh. Contoh lain banyak ya, contoh lain. Ketika Allah berbicara tentang ayat yang menjelaskan orang mencuri, kata Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Kata Allah, pencuri laki-laki, pencuri wanita, potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa. Ketika ada yang baca wallahu ghafurur rahim ditegur, tidak cocok. Allah suruh potong tangan terus dia tutup dengan Allah Maha pengampun, berarti tidak cocok. Yang benar Allahu azizun hakim, Allah Maha perkasa sehingga memang tangannya dipotong. Ini contoh bahwasanya Al-Aziz ini mengandung nama Allah Aziz, mengandung sifat Al-Izzah dan mengandung hukum bahwasanya Allah Maha perkasa. Di antaranya pemotongan tangan ini adalah keperkasaan Allah dan Allah menyuruh memotong tangan karena Allah bijak. Hukumnya adalah hukum yang maha bijak. Contoh lagi misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang al-muharibun. Kata Allah, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang melakukan perampokan ya wa innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu, hendaknya dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Ini yang merampok di jalan hendaknya dibunuh kata Allah, atau disalib. Au tuqatta aydihim arjuluhum min khilaf, atau tangan kakinya dipotong secara bersilang. Au yunfau minal ard, atau diasingkan dari di tempat yang jauh. Dzalika jazaohum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka dapat kehinaan dan mereka di akhirat dapat azab yang pedih. Kemudian kata Allah, illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat. Kecuali yang bertaubat sebelum ditangkap, min qabli an taqdir alaihim fa'lamu, ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti orang yang perampok kemudian dicari-cari, kemudian dia menyerahkan diri sebelum ditangkap, maka dia hendaknya dimaafkan karena hukumnya di sini Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini contoh bahwasanya ketika kita baca Al-Quran, kita lihat nama-nama Allah ini ada hukumnya. Ini ternyata Ghafur berkaitan dengan ayat sebelumnya, berarti diampuni. Ini Al-Aziz, ketika Allah bilang potong, berarti dipotong. Ya, berkaitan dengan ayat sebelumnya. Seperti ini, Innallaha sami' berarti Allah mendengar pembicaraan mereka sebelumnya. Ya, ini sangat penting ketika kita berusaha memahami mana ayat Allah. Ketika kita baca, kita sering bertanya, kenapa Allah tutup ayat ini dengan mengatakan Innallaha Ghafurur Rahim? Kenapa? Oh, ada kaitannya. Kenapa Allah bilang Azizun Hakim? Kenapa Allah bilang misalnya Ghafurun Halim? Kenapa? Ini dibahas oleh para ulama. Karena tidaklah Allah mengakhiri ayat dengan nama-nama Allah kecuali ada hukumnya, berkaitan dengan hukum dengan sebelumnya. Ini butuh membaca buku-buku tafsir. Tapi kaidah yang terakhir, yang keempat, bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Perhatikan, nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Kenapa? Dalilnya Rasulullah SAW dalam doa untuk menghilangkan kesedihan, Nabi berkata, as'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan semua namamu, sammaita bihi nafsak, yang nama tersebut kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada rasulmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama tersebut kau turunkan dalam Al-Qur'an. Au sta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaib. Jadi nama-nama Allah itu ada yang diturunkan dalam Al-Qur'an, ada yang diajarkan lewat Rasulullah SAW, dan ada yang Allah sembunyikan
dalam ilmu gaib. Tidak Allah jelaskan di Al-Quran dan juga Nabi tidak tahu. Berarti nama-nama Allah tidak terbatas. Dalil yang berikutnya menunjukkan nama-nama Allah tidak terbatas. Rasulullah SAW ketika di padang mahsyar, ketika minta syafaat, Rasulullah SAW kemudian sujud di bawah arsy. Kemudian kata Rasulullah SAW memuji Allah dengan berkata, fa ahmadu rabbi bimahamida yaftahuha alayya la uhsinahal an. Maka aku puji Allah dengan pujian-pujian yang baru diajarkan kepadaku ketika itu dan sekarang aku belum bisa. Jadi Nabi nanti pada hari kiamat ketika minta syafaat, Rasulullah SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang Rasulullah sekarang belum bisa. Itu nama-nama Allah yang indah, tapi Nabi akan diajarkan ketika itu. Berarti ada nama-nama Allah yang dibukakan oleh Allah kepada Nabi. Makanya kita katakan sekarang kita tidak tahu nama-nama Allah secara keseluruhan. Ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan. Contoh lagi ketika Nabi Muhammad SAW dalam salat witir dia berdoa, la uhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Dia mengatakan, ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji engkau, tidak mampu. Karena ada nama-nama Allah yang Nabi tidak tahu. Anta kama athnaita ala nafsik, engkau terpuji sebagaimana engkau yang mampu memuji dirimu sendiri. Jadi yang mampu memuji diri Allah sebagaimana yang seharusnya hanya Allah sendiri, karena Allah yang tahu nama-namanya. Dari sini kita tahu bahwasanya nama-nama Allah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu, tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Dan kalau kita jumlahkan antara nama-nama Allah di Al-Quran dan di Sunnah, ternyata lebih daripada 100, banyak. Al-Quran banyak, Sunnah juga banyak. Lantas bagaimana dengan hadis 99 nama? Kata Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Ya, mi'atun ila wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah. Kata Rasulullah SAW, Allah punya 99 nama, yaitu 100 kurang 1, 99 nama. Barang siapa yang menguasainya, maka dia akan masuk surga. Kata para ulama, hadis ini bukan berarti nama Allah cuma 99. Tapi Rasulullah menjelaskan SAW bahwasanya di antara sekian banyak nama Allah ada yang spesial 99 nama. Yang siapa yang menguasainya, menghafalkannya, memahami maknanya, mengamalkannya akan masuk surga. Gampangnya seperti saya mengatakan, di rumah saya punya 2 anak perempuan. Bukan berarti saya nggak punya anak lain. Ada tapi laki-laki. Tapi ketika saya bilang saya punya anak 2 perempuan, 2 ini berkaitan dengan perempuan yang saya, bukan berarti saya tidak punya anak yang lain. Saya punya anak yang lain. Sama seperti saya mengatakan, saya memiliki 10 apel yang manis. Bukan berarti apel saya cuma 10. Ada mungkin 20, 30 yang asam. Tapi saya bilang saya punya apel 10 yang manis. Yang manis itu sifat. Sifat yang menunjukkan 10 tersebut, bukan berarti tidak ada apel-apel yang lain. Sama dengan ketika Rasulullah SAW mengatakan, Allah punya 99 nama yang sifatnya khusus. Barang siapa yang menguasainya akan masuk surga. Bukan berarti tidak ada nama-nama selain itu. Dan ini kaidah kita yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah udah kita dengarkan kajian yang disampaikan Ustaz berdasarkan dalil yang telah disampaikan. Insyaallah kita bisa memahami kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillah telah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Dari kemarin ada satu yang di pertemuan sebelumnya. Kami bacakan dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya ada yang bernamanya Ar-Razzaq. Apakah dia harus mengganti namanya karena sesuai dengan salah satu asmaul husna? Dan bagaimana hukum membaca asmaul husna beberapa kali seperti yang tadi disampaikan, nama Ar-Razzaq dengan membaca Ar-Razzaq 100 kali Ustaz? Adapun nama Ar-Razzaq, ya, kalau dengan nama Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi rezeki, maka itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Razik mungkin ada selain Allah, boleh Razik, tapi kalau ada Ar-Razzaq, ada alif lamnya Ar-Razzaq, maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya namanya diganti dengan Abdul Razzaq, ya, Abdul Razzaq, jangan cuma Ar-Razzaq. Beda kalau Razik yang kasih rezeki maka banyak, tapi kalau ada mahanya Ar-Razzaq, apalagi dengan sighah mubalaghah Ar-Razzaq, maka itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Jangan kita panggil Ar-Razzaq ternyata miskin. Kasih memberi rezeki padahal dia miskin, tidak cocok, ya. Jadi hendaknya namanya diganti jadi Abdul Razzaq. Jadi Abdul Razzaq. Adapun kita beribadah dengan Ar-Razzaq, tadi saya sebutkan kita berdoa dengan nama Ar-Razzaq. Ya Razzaq misalnya. Ya Razzaq urzuqni, wahai Maha Pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Misalnya, ya Allah bukakanlah aku. Kita sebut ya Razzaq, Engkau Maha Pemberi rezeki.
kita sebut namanya, ya kemudian kita minta, yaitu namanya kita berdoa dengan Allah dengan tersebut. Adapun menjadikan zikir Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq sekali, maka tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Karena saya katakan namanya zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW semuanya memiliki makna yang sempurna. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sehingga tidak ada timbul pertanyaan, ada apa? Beda kalau Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, apa maksudnya? Ya. Kemudian juga misalnya subhanallah bihamdihi subhanal azim atau la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, semuanya maknanya makna yang sempurna. Tidak ada zikir cuma Ar-Rahim 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 Al-Ghafur Al-Ghafur Al-Ghafur, maka tidak ada seperti itu, ya. Tidak ada seperti itu. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan nama mohon pencerahannya Ustaz, beda antara sifat Allah yaitu Al-Ghafar dan Al-Ghafur. Di mana perbedaannya Ustaz? Penjelasan detail ini nanti insya Allah kita akan jelaskan pada waktunya ketika kita membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sabar ya. Dan berikutnya tadi sudah sampaikan, tapi mungkin bisa lebih diperjelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memberikan nama anak dengan menyelipkan Asmaul Husna, dan bagaimana hukumnya kalau kita hanya memenggal-menggal Ustaz? Tergantung, ada nama-nama Allah yang di situ boleh selain Allah dinamakan dengan nama-nama tersebut. Contoh seperti Muhsin. Muhsin itu nama Allah, tapi Al-Muhsin, tapi Allah juga innallaha yuhibbul muhsinin. Wallahu innallaha ma'al Allahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti Muhsin itu bisa untuk Allah, bisa untuk juga selain Allah. Seperti nama anak saya Abdul Muhsin, tapi saya panggil dia Muhsin boleh. Ya, Muhsin misalnya Muhsin, tapi tidak jadi masalah. Jadi masalah misalnya Abdul Khaliq misalnya. Abdul Khaliq, pencipta, repot. Kita panggil dia singkat Khaliq, pencipta, repot ya. Tapi kalau Abdul Muhsin boleh ya. Seperti Abdul Rauf juga bisa untuk Allah, bisa untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Allah mensifati Nabi SAW bil mu'minina raufur rahim, bahwasanya Rasulullah itu rauf ya. Jadi tidak jadi masalah. Tapi kalau seperti Al-Khaliq ya, ini repot ya. Sebaiknya jangan kita penggal nama tersebut. Kita panggil dengan lengkap Abdul Khaliq, Abdul Razzaq ya. Jangan kita seperti Abdul Rahman. Ar-Rahman juga tidak bisa diberikan kepada manusia karena Ar-Rahman sifat mubalaghah. Rahim ada, Rahim, tapi kalau Ar-Rahman maka tidak boleh kita panggil orang Rahman, jangan ya. Kita panggil Abdul Rahman dengan lengkap. Ini yang sering jadi masalah orang-orang Indonesia ya. Sering memanggil nama dengan disingkat-singkat ya. Namanya panjang-panjang dipanggilnya disingkat-singkat. Beda kalau kita dulu hidup di Arab, misalnya di Madinah, anak-anak itu sejak kecil mereka kalau panggil nama dengan lengkap. Mereka panggil ya Abdul Razzaq, ya Abdul Muhaimin, enggak ada min enggak ada. Mereka panggil lengkap Abdul Muhaimin ya. Abdul Razzaq ya. Sampai kalau bapaknya Abu Abdul Razzaq panggilnya lengkap ya. Dan anak saya, anak yang kelima, namanya Abdul Razzaq. Yang pertama Abdul Muhsin, yang kelima Abdul Razzaq. Sekarang kita panggil dia lengkap, enggak ada kita singkat. Kita panggil semua Abdul Razzaq dan dia tahu nama dia Abdul Razzaq. Ya, tidak ada dipanggil Ojak ya. Ojuk, Rojak, enggak ada. Panggilnya Abdul Razzaq lengkap. Beda kalau kakaknya Abdul Muhsin, dipanggil Muhsin jadinya Ucin panggilan gaulnya. Enggak ada masalah. Allah alam bisawab. Pertanyaan begini mungkin dari YouTube, Ustaz, mungkin Abu Syukran bisa bacakan. Jazakallahu khair, Bang Radi. Ya, ada pertanyaan Ustaz dari YouTube, dari saudara Nazwar, maaf. Beliau ada dua pertanyaan. Bagaimana dengan Abdul Ustaz? Apakah dapat dimasukkan sebagai bagian dari alam Asmaul Husna? Abdu apa? Jika syarat Abdu apa? apa Ustaz? Abdu siapa namanya? Abdur. Abdur. Kemudian jika syarat yang kedua adalah berupa pujian, bagaimana dengan Asmaul Husna yang berada di masyarakat yang memasukkan yang Maha Pembawa Mudarat bagian daripadanya Ustaz? Itu nanti kita akan bahas. Itulah nama-nama yang saling berkaitan, tidak boleh dipisahkan. An-Nafi ad-Dar, itu lengkap. An-Nafi ad-Dar, tidak boleh kita ambil sisi negatifnya. Abdud-Dar, hamba yang Maha Pemberi mudarat. Allah yang memberi mudarat, Allah yang memberi manfaat. Maka datang dengan secara bergandengan, namanya Nafi ad-Dar. Nah, kita boleh bilang Abdul Nafi. Ya. Tapi kalau dari sisi, atau kita bilang Abdul Nafi ad-Dar boleh. Tapi kalau
kita dhar saja untuk dijadikan nama enggak, karena dia tidak sempurna kalau cuma dhar. Itu nama yang datang bergandengan. Jadi an-nafi' ad-dhar. Itu baru disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya Asmaullah al-Husna al-Muzdawijah, yaitu gandengan, tidak terpisah, ya. Contoh seperti Al-Qabidul Basit, Al-Qabidul Basit, yang menggenggam dan yang membentangkan. Ya, ini juga bergandengan. Al-Muhyi Al-Mumit, yang menghidupkan matikan. Tidak boleh kita bilang Abdul Mumit, tidak. Ini bergandengan seperti ini. Semuanya nama Allah, Al-Muhyi Al-Mumit, nama Allah. Tapi ketika kita memberi nama, tidak boleh kita ambil yang Al-Mumit saja, karena kalau Mumit saja seakan-akan Allah cuma mematikan. Tapi dia bergandengan Al-Muhyi Al-Mumit, sehingga Allah Maha sempurna. Allah Maha sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, 3 pertanyaan lagi boleh Ustaz? Boleh. Pertanyaan dari Oman Ustaz. Izin bertanya, bagaimana dengan sebagian kaum muslimin di Timur Tengah yang memakai nama-nama seperti Abdul Rasul, Abdul Hussein, dan yang lainnya? Apakah demikian termasuk kesyirikan Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kalau maksudnya adalah itu makna yang sebaiknya dijauhi, ya. Karena Abdul Hussein apa maksudnya? Kalau kita sih zahirnya syirik, tapi bisa jadi mereka mengatakan kita ini adalah budaknya Hussein, bukan sebagai penyembah budak. Artinya budak Hussein itu kita bekerja untuk Hussein. Tapi ya itu sebaiknya dijauhi karena khawatir mengandung nama-nama kesyirikan. Karena asalnya ta'bid, nama-nama ta'bid itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'bid maksudnya abdu, ya. Makanya mereka berselisih tentang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ya, itu maknanya dari hambanya, budaknya si Muttalib, kakeknya Nabi, budaknya si Muttalib. Tetapi itu saja, meskipun maknanya benar, dia memang hambanya Al-Muttalib, disangka. Jadi Syaibah kakeknya Nabi kan ketika datang dibawa dari Madinah menuju Mekah oleh Al-Muttalib, ya. Dia disangka oleh pamannya Al-Muttalib, ya. Maka padahal dia anaknya Hashim, ya. Ketika dibawa di bonceng, orang-orang menyangka ini hambanya Al-Muttalib, maka dipanggillah sejak itu Abdul Muttalib, padahal namanya Syaibah, ya. Jadi Abdul Muttalib itu bukan berarti penyembah Muttalib, tapi maknanya budaknya si Muttalib. Ya, kalau maknanya seperti ini secara bahasanya tidak apa-apa. Budaknya si Muttalib, bukan sebagai penyembah. Ya. Nah, kalau kita bilang Abdul Hussein, maksudnya penyembah Hussein, ini syirik. Tapi kalau maksudnya budaknya si Hussein, ini juga sebaiknya dihindari karena maknanya sangat rawan, ya. Karena kita tahu sebagian orang-orang Syiah menyembah Hussein. Ya, maka kita hindari nama-nama seperti itu. Seperti namanya Gulamur Rasul. Gulamur Rasul. Gulam maknanya adalah budaknya Rasul. Artinya dia ingin menunjukkan saya ini berbakti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaiknya kita jauhi nama-nama seperti itu. Kita gunakan nama-nama ta'bid, penghambaan, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Neni Ustaz. Di tempat saya ada majelis zikir yang setiap malam tertentu berzikir dengan membaca salah satu dari Asmaul Husna sampai tengah malam. Apakah ini termasuk bid'ah? Dan jika ini bid'ah, bagaimana memperingatkan mereka? Karena biasanya mereka mengaitkan dengan zikrullah. Ini cuma kita bilang bahwasanya menyebut Asmaul Husna. Kita bilang Rasul tidak pernah mengajarkan zikir seperti itu, ya. Yang diajarkan Rasul lebih baik, ya. Kalau Anda berzikir la ilaha illallah, oke, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, banyak. Tapi kalau Ar-Rahim, 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 saya rasa Rasul tidak pernah mengajarkan, ya. Kita berusaha beribadah sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan sampai kita semangat beribadah ternyata tidak ada contohnya dan akhirnya ibadah kita tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Ustaz, dari Abdullah Ayas, Ustaz, apakah kita boleh bertawasul dengan nama dan sifat Allah secara umum tanpa menyebutkan nama atau sifatnya tertentu seperti Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula? Boleh. Tadi dalilnya Rasulullah berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwalak. Aku bertawasul dengan seluruh namamu, ya. Baik yang aku tahu maupun yang disimpan oleh Allah dalam ilmu gaib. Ini contohnya ada dalilnya Rasulullah SAW bertawasul dengan seluruh nama-nama Allah tanpa Rasulullah memperinci. Namun ketika kita dalam
kasus tertentu kita spesifikkan itu juga bagus, lebih baik. Seperti tadi Rozak, kita bilang ya Rozak ya, khusus karena kita sedang minta apa? Rezeki. Sebagaimana Nabi SAW terkadang mengkhususkan nama-nama Allah. Tapi secara umum juga boleh, sebagaimana tadi ditanyakan oleh penanya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya